Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom keluarga Emunah. Shalom. Saya mau melihat yang pada siang hari ini merasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan dan beri senyuman yang terbaik untuk sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya belum lihat semua, ayo kita beri salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Saya mau melihat yang siang hari ini kita memiliki jiwa juang untuk menggoncangkan tempat ini dengan lewat pujian penyembahan. Lambaikan tangan, beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Allah kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Dan pada saat siang hari ini, bertatalah dalam pujian kami ya Tuhan. Biarlah di bumi seperti di surga kami boleh merasakan kuasa dan kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan.
buat Tuhan Bapak Ibu yang terbaik. Angkat kertas, amplop, boleh kibarkan panjinya, katakan haleluya. Hey! Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, tos kanan ke depan belakangnya, kita lebih dari pemenang. Kami rindukan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karenanya kami terus mau menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, ini kami padamu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan kami semua Tuhan. Bawa kami untuk menyembah, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam, kami mau mengenal-Mu Tuhan Yesus. Bapakku pinta, mari dengan segenap hati, segenap jiwa kita nyanyikan. Layakkan aku Tuhan. Ini doa kami semua Tuhan. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu
menyenangkan-Mu Bapa. Ajari kami lebih dalam mengenal-Mu, bawa kami menyembah-Mu ya Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan, di balik tirai yang suci. Kaulah
apa kabar? Saya percaya semuanya baik-baik semua, amin. Coba lihat di kanan kirinya, wah semua sehat semua. Katakan, Tuhan Yesus baik sama kamu loh. Yang sebelahnya tepuk juga, katakan Tuhan Yesus juga baik sama kamu, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apabila bulan lalu kita belajar tentang sebuah jiwa yang sehat, betapa pentingnya jiwa itu di dalam kehidupan kita. Karena jiwa mengandung sebuah pikiran, mengandung sebuah perasaan yang menentukan perbuatan kita. Oleh karena itu jiwa yang sehat akan membawa kepada perbuatan yang sehat, yang akan membuat hidup kita menjadi baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita akan belajar yaitu satu nilai, yaitu jiwa juang yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan bertepatan dengan bulan Agustus ya. Sebetulnya ini luar biasa sekali karena Bapak Gembala senior kita diberikan sebuah tema jiwa juang ini bertepatan dengan bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Seperti saudara tahu, Indonesia dijajah cukup lama, 350 tahun lebih lamanya. Mereka ada di bawah penjajahan negara lain dan tidak mempunyai kemerdekaan, kedaulatan sebagai negara sendiri. Namun seperti kita tahu, tahun 1945 Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan yang menandakan bahwa terbebas dari segala penjajahan dan menjadi bangsa yang berdiri, bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka. Saudara, seperti kita ketahui bahwa banyak pahlawan-pahlawan yang gugur, yang mati untuk mendapatkan, untuk membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tidak dicapai dengan cara yang mudah, bukan penjajah cuma memberikan kembali bangsa Indonesia, tetapi melalui sebuah perjuangan. Dan seperti kita tahu perjuangan ini cukup lama, namun perjuangan ini dipertahankan, diperjuangkan sampai akhirnya negara Indonesia merdeka. Indonesia merdeka karena ada jiwa juang di dalam pahlawan-pahlawan yang telah gugur bagi negara Indonesia ini. Sehingga kita yang hari ini masih hidup memperoleh kesempatan untuk merdeka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Tuhan kita pun juga sama. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita pun juga orang yang dijajah dan menjadi hambanya dosa. Kita semua tidak mempunyai kebebasan karena arah hidup kita cuma satu, yaitu kematian. Dan kita tahu apapun yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Namun Allah Bapa di sorga tidak pernah menyerah kepada kita, sampai akhirnya Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk berperang, untuk berjuang melawan segala ikatan-ikatan iblis dan ikatan-ikatan musuh. Seperti kita ketahui bahwa Dia berikan nyawanya sendiri. Dia gantikan penderitaan kita dengan penderitaannya di atas kayu salib, supaya setiap dari kita oleh karena perjuangan dari Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kehidupan yang diperbarui dan dimerdekakan dari dosa. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita hari ini boleh menyatakan bahwa kita telah menjadi orang yang merdeka dari dosa, karena Tuhan Yesus telah menebus dan bahkan membayar semua dosa kita. Oleh karena apa yang telah Tuhan lakukan, saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang telah diberikan oleh Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Allah yang ada di dalamnya, pasti punya jiwa juang di dalam hidupnya. Mengapa demikian saudara? Karena satu hal yang Tuhan mau, hari ini perjuangan kita belum berhenti. Selama kita masih ada di dunia, kita tinggal dalam daging yang ada melekat dalam diri kita, setiap hari kita mengalami perjuangan yang secara konstan, yang secara terus menerus, yaitu perjuangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Dan itulah pertarungan kita yang sesungguhnya. Mari kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Alkitab menuliskan, kita baca bersama-sama, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh yang jahat di udara. Dari sini kita tahu saudara, bahwa peperangan kita yang kita alami tiap hari adalah peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh.
Allah di sorga, Bapa kita dan Tuhan Yesus, kita ingin bahwa kita menjadi manusia roh dan bukan lagi manusia daging yang diikat oleh dosa. Oleh karena itu musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan orang yang ada di sekeliling kita. Musuh kita bukan ada orang-orang yang terlihat oleh mata kita. Tetapi musuh yang terbesar di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Hari ini kita dapat mempunyai kehidupan yang baik, suasana hati yang baik, bukan karena orang lain, tetapi dari diri kita sendiri yang mempunyai jiwa yang baik. Hari ini keluarga kita baik, bisnis kita baik, bukan karena orang lain, tetapi semuanya adalah di dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu mari lihat yang suami istri, lihat istrinya katakan, "Ma, kamu bukan musuhku." Ngomong saudara. Ya, nanti istrinya lihat sama papanya, bapaknya, suaminya, "Pak, kamu juga bukan musuhku." Amin. Ya. Terus yang bawa anak, lihat anaknya, "Kamu juga bukan musuhnya papa mama." Amin. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, tiap hari inilah medan peperangan kita. Maka ketika kita kalah dalam peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh, hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup kita seperti apa yang daging kita inginkan, dan bukan apa yang diinginkan oleh Bapa di surga. Hidup kita bukan seperti rencana Tuhan, tetapi seperti rencana kita sendiri. Apakah itu suatu hal yang baik? Di dalam Alkitab Roma 8 ayat yang ke-6, firman Alkitab menuliskan, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut, saudara. Apabila hidup kita tiap hari kita hanya memenuhi keinginan kita sendiri, tanpa kita sadari arah kita cuma satu, yaitu maut. Sebagai contoh, dalam hidup ini, kalau bukan sebagai musuh, siapakah orang-orang di sekitar kita? Kata kita, "Loh, tiap hari saya berantem sama dia loh, Pak. Pak, harus sadari bahwa saya tuh memang berantemnya tuh ya paling sering ya sama pasangan hidup saya, sama istri saya, sama suami saya. Kalau bukan musuh siapa?" Saudara, apa yang saudara alami adalah sebuah yang namanya konflik. Katakan sama saya, konflik. Saudara, konflik itu normal terjadi. Namanya orang punya pendirian, pengertian yang berbeda. Itu normal. Tetapi konflik tidak menghancurkan. Konflik itu dapat membangun justru dalam pengenalan satu dengan yang lain, apabila konflik itu diselesaikan dengan cara yang benar, yaitu oleh kebenaran firman Tuhan di dalam roh yang Tuhan berikan. Saudara, konflik, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan akan bisa menghancurkan ketika diselesaikan dengan keinginan daging. Yaitu apa, saudara? Ego dan kepentingan pribadi. Saudara perhatikan, kalau hal yang sepele aja, kalau diselesaikan dengan keinginan daging, pasti mati, saudara. Benar apa benar, saudara? Ketika satu orang, "Wah, kamu harus nurut aku," yang satunya bilang, "Kamu nurut aku," tidak akan ketemu. Akhirnya yang satu tarik kanan, yang satu tarik kiri, sampai pecah, retak, putus, hubungan rusak. Oleh karena itu, konflik adalah hal yang normal. Namun banyak orang mengatakan konflik ini menghancurkan. Konflik adalah bagian dari hidup kita. Justru ketika di dalam konflik, ketika kita selesaikan dengan keinginan roh, saudara, ketika roh membimbing kepada kita, dia akan bimbing seperti Alkitab tuliskan, dia akan bawa kepada kehidupan dan damai sejahtera. Kalau konflik diselesaikan dengan damai sejahtera, dengan kasih, konflik malah membuat kita semakin bertumbuh. Kita semakin mengenal, oh ini kelemahan kamu, gak apa-apa, aku ada di dalam kelemahanmu. Ini kekuranganmu, gak apa-apa, aku ada untuk melengkapi engkau. Yang percaya katakan amin. Dan itulah pertarungan yang ada di dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, sebagai manusia yang telah diselamatkan, sebagai manusia yang telah menerima kemerdekaan
dari perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari kita harus semakin diproses menjadi manusia roh. Katakan sama saya, manusia roh. Itu yang Tuhan inginkan. Karena hanya di dalam roh kita memperoleh yang namanya keselamatan sejati, keselamatan jiwa kita. Hanya di dalam roh kita akan kembali ke dalam gambar yang serupa dengan Allah Bapa di surga yang menciptakan kita, yang juga adalah roh. Saudara, untuk manusia bisa berubah menjadi manusia roh, bukan cara yang mudah. Tetapi harus melewati yang namanya proses. Harus melewati yang namanya proses. Dan proses ini bekerja adalah mengikis kedagingan sehingga roh kita akan semakin terlihat dan bersinar. Saudara, proses terjadi untuk kita bisa mengalami perubahan. Manusia roh juga terjadi ketika manusia roh itu menghasilkan yang namanya buah roh. Bagaimana kita tahu diri kita adalah manusia roh? Bagaimana kita tahu bahwa diri kita sudah semakin menjadi manusia roh dan bukan manusia kedagingan? Roh bicara tentang memang talenta, karunia, dan fungsi. Tetapi manusia roh bukan hanya ditandai dengan fungsi, tetapi ditandai dengan buah. Kita akan tahu bahwa diri kita adalah manusia roh ketika bukan kita hanya berfungsi, not only functional but fruitful in the Holy Spirit. Banyak orang merasa dirinya sudah dipenuhi oleh roh dan menjadi manusia roh ketika dia sudah bisa berdoa. Bahkan ada yang bilang, Pak, saya sudah dipenuhi dengan roh karena saya bisa berbahasa roh. Banyak orang bilang, oh, saya sudah dipenuhi dengan roh ketika saya sudah pelayanan, Pak. Setiap hari saya pelayanan, melayani, mendoakan orang. Bahkan ketika saya mendoakan orang, saya percaya bahwa roh Allah turut bekerja. Yang sakit sembuh, yang dipenuhi oleh setan dilepaskan. Bukankah itu artinya ada roh di dalam diri kita, di dalam diri saya, Pak, yang menandakan saya adalah manusia roh? Alkitab mengatakan, saudara, Tuhan Yesus mengatakan di hari akhir Tuhan akan mengatakan bahwa dia berkata, aku mengusir setan atas namaku, aku menyelamatkan orang, aku memberitakan kabar Injil. Dan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Sebagai orang yang telah diproses oleh Tuhan menjadi manusia roh, akan terlihat dari buahnya. Katakan sama saya, terlihat dari buahnya. Galatia 5 ayat yang ke-22. Buah itu kelihatan, saudara. Buah itu adalah buah kasih, buah damai sejahtera, buah sukacita. Galatia 5 ayat 22. Saudara, dalam proses kita akan mengerti siapa diri kita. Ketika kita terproses, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita dalam masalah, apa yang keluar dari dalam diri kita? Orang yang memiliki buah roh, ketika dia diperes, ketika dia dijus, seperti buah dijus, yang keluar adalah kasih, yang keluar adalah sukacita, yang keluar adalah damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Ayat yang ke-23, penguasaan diri. Dan itulah buah-buah roh dari manusia roh. Maka proses itu adalah bagian dari kehidupan kita supaya kita bisa menjadi manusia roh. Saudara, seperti sebuah biji, sebuah benih dapat bertumbuh dan berbuah, dia harus melewati proses. Yang namanya adalah dia harus melewati yang namanya kematian. Dia harus ditanam, dia harus mati, dan dia harus terbelah menjadi dua. Dan kemudian harus berjuang, mencari, bertumbuh ke atas, mencari sinar matahari, bertumbuh ke bawah, mencari sumber air. Baru biji itu dapat berbuah di dalam kehidupannya. Maka Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan dia berikan benih-benih firman-Nya. Dia rindu setiap dari kita untuk bertumbuh menjadi manusia roh yang berbuah di dalam hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan oleh buah-buahnya. Maka proses itu sangat penting, saudara. Di balik setiap proses, untuk proses itu bisa berjalan dengan baik,
butuh yang namanya perjuangan. Katakan sama saya, perjuangan. Saudara, sebuah benih pohon yang sangat kuat yang umurnya panjang yaitu pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang terkenal dapat bertahan hidup sampai ribuan tahun. Dia bisa berbuah sampai beribu-ribu tahun. Pohon itu ketika benihnya ditanam, saudara, dia harus ditaruh batu di atasnya. Sehingga dia tidak dapat bertumbuh keluar, dia harus bertumbuh ke bawah. Dia harus menumbuhkan akarnya ke bawah, ke kanan, ke kiri, terus sampai dia menemukan air. Dan saat itu dia terus tambahkan nutrisi, dia menambahkan sehingga menumbuhkan tunas yang cukup kuat untuk menggulingkan batu itu. Dan setelah itu dia akan bertumbuh menjadi pohon yang terus berbuah dan terus berbuah beribu-ribu tahun lamanya. Saya percaya hari ini Tuhan memberikan kepada kita yang namanya proses. Mungkin hari ini ada bagi beberapa saudara yang telah berdoa kepada Tuhan. Mungkin Anda berdoa kepada Tuhan tentang keluarga saudara, tentang pasangan hidup saudara, tentang anak-anak saudara, tentang pekerjaan saudara. Mungkin saudara doa sama Tuhan, Tuhan aku pengen yang baik terjadi. Aku pengen mereka untuk bertobat. Aku pengen untuk mereka mengenal Tuhan. Aku pengen usaha pekerjaanku berhasil. Aku pengen keluargaku berhasil. Hari ini mungkin saudara belum menerima jawaban itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara. Karena mungkin Tuhan masih pengen kita untuk mengalami yang namanya proses. Sehingga kita mempunyai cukup kekuatan untuk dapat berjuang. Sehingga kita dapat mendorong batu penghalang itu dan berbuah di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ketahui akan hal ini. Hidup ini perlu yang namanya perjuangan. Sesuatu yang baik pasti dihasilkan dengan perjuangan. Saudara, orang yang berjuang adalah kunci dalam kemenangan. Hari ini siapa yang rindu untuk hidupnya menang? Saudara, untuk menang harus ada yang dikalahkan. Setuju? Kita menang karena ada sesuatu yang kita kalahkan. Setuju? Dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang dikalahkan bukan manusia, tetapi yang dikalahkan adalah tipu daya iblis. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis itu adalah bapak pendusta yang menipu hidup kita. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Baca bersama-sama, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu adalah iblis. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Hari ini mari kita lihat siapa bapak di dalam hidup kita, saudara. Dalam peperangan jiwa, peperangan keinginan dan kehendak, siapakah yang menang menghasilkan perbuatan di dalam hidup kita? Mari kita teliti betul-betul. Mungkin kalau di gereja kita mudah untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, karena kita dekat sama Tuhan. Kita berada di antara orang-orang yang sama-sama punya hati, punya iman kepada Tuhan. Pertanyaannya ketika kita pulang dari tempat ini, ketika kita sendirian dan tidak ada orang lain, kehendak siapakah yang mendorong kita dalam perbuatan? Dan itulah Bapak kita. Apabila hari-hari ini kita lebih sering untuk melakukan kehendak diri kita sendiri, Bapak kita adalah daging yang ada di dalam diri kita. Dan kita tahu Alkitab menuliskan keinginan daging membawa kepada maut. Dan apabila justru ketika kita meninggalkan tempat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dengan nyaman, kita dengan tenang dan bahkan dengan sukacita melakukan kehendak yang berlawanan dengan kehendak Bapa di sorga, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iblis adalah Bapa kita. Ini hati-hati saudara, karena iblis itu penuh dengan tipu daya muslihat.
Iblis sanggup untuk mengubah sesuatu yang tidak baik, sehingga kita bisa menerima menjadi sesuatu yang benar, walaupun palsu. Saya kasih contoh saudara. Hari-hari ini banyak sekali orang yang bingung. Di negara Amerika dibikin bingung. Mereka sekarang saudara, yang lahir perempuan boleh mengklaim dirinya sebagai laki-laki. Gila nggak saudara? Namanya adalah transgender dan juga gender netral. Saya bersyukur Indonesia tidak terjadi seperti ini. Dan apa yang terjadi? Negara yang mengizinkan masyarakatnya untuk menentukan siapa dirinya dengan kehendaknya sendiri. Hancur saudara. Firman Tuhan digenapi. Hancur luar biasa. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan. Seringkali di dalam Tuhan ketika kita berkekurangan, kita cari Tuhan. Kita cari pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjawab, kita bersyukur. Namun seringkali kita lupa. Mulai kita masuk ke dalam kenyamanan. Udahlah gak datang gereja, gak apa-apa. Semuanya sudah baik. Bisnis berjalan lancar. Keluarga semuanya baik. Mulai berpikir, aku kok repot ya. Aku gak usah datang ke gereja. Setelah tidak datang ke gereja sehari, minggu depan datang enggak ya? Nah, ini adalah peperangan yang ada di dalam hati manusia, saudara. Dan lama-lama, karena sekali, dua kali merasa tidak apa-apa. Dan lama-lama akan berpikir, ternyata tidak usah ke gereja enggak apa-apa. Dan setelah itu mulai pelan-pelan. Ya, iblis akan terus menunjukkan, loh enggak ke gereja enggak apa-apa toh. Nah sekarang tidak usah persembahan, tidak usah kasih persepuluhan. Buat apa persepuluhan? Buat apa? Kan persepuluhan tuh kan gini. Persepuluhan tuh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tuh tidak ada persepuluhan. Perjanjian lama Taurat yang mengatakan persepuluhan, perjanjian baru nggak ada kok. Tuhan Yesus nggak pernah menyuruh persepuluhan. Saudara, iblis begitu luar biasa. Seringkali tipuan itu dimasukkan, kita dengarkan. Pertama kita mungkin berpikir tidak mungkin. Tapi lama-lama kita mulai, iya ya. Jangan-jangan ini benar. Seperti tipuan yang diberikan ular kepada Hawa. Sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa, makan buah yang terlarang. Sampai sini sudah mengerti? Dan lama-lama yang tanpa disadari, hanya karena isu persepuluhan, manusia lupa bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah datang dari Tuhan. Amin. Siapa di sini masih percaya bahwa apapun yang kau miliki datang dari Tuhan? Angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Orang yang tahu bahwa apa yang dia miliki datang dari Tuhan, bahkan semua yang dimiliki adalah dari Tuhan. Siapa yang ngeributi masalah persepuluhan? Benar nggak saudara? Apabila Tuhan memerintahkan, berikan kembali 10% dari keuntungan kecil. Lawang Tuhan mau minta semua aja nggak apa-apa kok, bener nggak? Kalau misalnya hari ini Pak Kartini meminjami saya mobilnya yang baru, suatu hari ketika Pak Kartini, Dra kamu sudah selesai, boleh nggak aku minta kembali? Boleh nggak aku cuma minta ban yang kanan? Saya akan ngomong sama Pak Kartini, jangankan ban yang kanan Pak, semua mobilnya tak cucikan, tak isi bensinnya, bawa aja Pak. Setuju yang setuju katakan amin. Tetapi hanya karena iblis yang selalu menipu, lama-lama akan menjadi kebenaran. Oleh karena itu saudara, ini perjuangan yang sesungguhnya yang harus kita menangkan di dalam hidup kita, yaitu melawan tipu daya iblis. Saudara, tipu daya iblis apabila terus diizinkan, dia akan menjadi sebuah ikatan yang sulit untuk dilepaskan. Banyak sekali orang yang terikat oleh tipu daya iblis dan mempengaruhi kehidupannya, sehingga bukan hanya dia kalah berjuang, tetapi untuk berjuang dalam peperangan saja gak mau saudara. Banyak orang begini, ketika dia disuruh bekerja dengan sungguh-sungguh, dia ingat kegagalan-kegagalan yang dia terima di dalam hidupnya. Siapa di sini yang hidupnya pernah gagal? Angkat tangan. Bersyukur. Orang yang gagal artinya orang yang pernah mencoba, pernah berusaha. Amin. Saudara, kalau mau punya kehidupan yang tidak pernah gagal, caranya mau tahu? Caranya jangan pernah melakukan apa-apa saudara. Amin.
Kalau saudara pengen kehidupan yang tidak pernah salah, jangan pernah ngambil keputusan. Tetapi kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah melangkah, kita nggak pernah berani mengambil keputusan, apakah kita bisa mengatakan diri kita masih hidup? Yang setuju sama saya katakan amin. Karena kehidupan selalu ada langkah yang harus kita ambil, harus ada keputusan yang kita ambil. Yang setuju katakan amin. Saudara, gagal bukan berarti kalah. Kita harus tahu bahwa orang yang kalah adalah orang yang gagal dan tidak mau bangkit kembali. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengerti akan hal ini, saudara. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan baca bersama-sama 1-2, dan tetap berdiri. Amin. Oleh karena itu saudara, Alkitab menuliskan, setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak akan pernah jatuh tergeletak. Yang setuju katakan amin. Karena tangan Tuhan akan menopangnya untuk bangkit kembali. Tetapi Tuhan tidak terus mengangkat dan menggendongnya. Tuhan mengangkat balik kembali. Nah, keep walking. Terus berjuang. Terus melangkah. Ketika engkau jatuh, aku akan angkat engkau lagi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu doa orang percaya, saudara, bukan seperti ini. Bapak ibu saudara, percayalah bahwa hari ini Tuhan Yesus menggantikan kita berperang melawan segala masalah-masalah kita. Oh haleluya. Bahwa semua utang kita, semua musuh kita, jangan khawatir, semuanya dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yang penting kita beriman, kita tunggu dengan iman percaya. Bahkan kita percaya kita sudah menerima apa yang Tuhan perangkan. Itu bukan doa orang yang, saya percaya bukan doa orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, aku ingin hidupku baik. Aku pengen keluargaku baik. Aku pengen pekerjaanku baik. Aku pengen kesehatanku baik. Apa yang harus aku lakukan? Perintahkan kepadaku ya Tuhan. Itu baru doa orang percaya. Apa yang engkau suruh kepadaku Tuhan, aku akan lakukan. Iman yang sama seperti ini yang dimiliki oleh seorang perwira di Kapernaum yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, hambaku kacungku sakit. Aku percaya engkau sanggup menyembuhkan. Tetapi engkau tidak perlu datang ke rumahku. Apa yang engkau katakan aku lakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini anak itu menjadi sembuh. Dan Yesus berkata, Tuhan kita berkata, tidak pernah iman seperti ini yang kutemukan di dalam bangsa Israel. Amin saudara. Oleh karena itu jangan takut gagal. Katakan sama saya tidak takut gagal. Karena saya akan terus melangkah. Amin. Gagal bukan berarti kalah. Kalah adalah orang yang gagal, jatuh dan tidak mau bangkit lagi. Dan saya berdoa itu bukan saudara yang ada di tempat ini. Amin. Karena dalam kehidupan kita banyak hal yang layak untuk diperjuangkan. Banyak hal yang layak untuk kita pertahankan. Amin. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang indah Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Supaya kita kelola, kita kembangkan menjadi berkat kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sudahkah siap untuk kita mempunyai jiwa? Siapa di sini yang rindu untuk hidupnya berkemenangan? Angkat tangan. Untuk menang saudara harus dalam peperangan. Saudara berani menghadapi peperangan? Ada yang masih takut menghadapi peperangan? Untuk kita dapat menang dalam peperangan harus ada yang namanya jiwa juang. Tidak mungkin orang yang menang tanpa jiwa juang, nggak ada. Saya akan rindu bagikan dengan cepat 3 cara bagaimana kita bisa mempunyai jiwa juang. Untuk kita bisa mempunyai jiwa juang, kita harus punya 3 hal ini saudara. Catat baik-baik. Yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan yang benar. Yaitu tujuan dari Allah. Katakan tujuan yang benar. Saudara,
Tujuan itu adalah sesuatu yang powerful. Ketika manusia punya tujuan, dia punya kehendak yang kuat, dia punya kehendak yang jelas, manusia dapat mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mencapai tujuan itu. Walaupun belum tentu tujuan itu baik. Orang yang kecanduan narkoba, saudara, wah, untuk mendapatkan narkoba yang dia perlukan, dia akan melakukan segala sesuatu tanpa mikir, saudara. Tanpa mikir. Dia tidak mikir nama baiknya, dia tidak mikir akibat konsekuensi perbuatannya, hanya karena satu tujuan, yaitu aku harus mendapatkan narkoba. Ada orang yang pengen mendapatkan uang. Tujuannya jelas, aku pokoknya harus punya uang banyak. Tetapi karena tujuan yang jelas itu, saudara, mungkin didorong oleh iri hati, mungkin didorong oleh keinginan untuk dipuji orang, mungkin didorong oleh keinginan untuk menjadi orang yang terkenal. Dia rela loh untuk melakukan kejahatan. Saya tidak sedikit, saya melihat banyak orang bahkan menjual dirinya untuk mendapatkan yang namanya uang dengan cepat. Tujuan itu sangat powerful. Hari ini saya mau tanya sama saudara, sudahkah kita punya tujuan yang benar di dalam apapun yang kita lakukan? Dalam pekerjaan, apa tujuan kita? Banyak orang akan ketahuan apa tujuannya ketika dia mendapatkan hasilnya. Orang bisa menjadi kaya, namun hanya mengerti tujuannya kaya apa setelah dia menjadi kaya. Ada orang yang menjadi kaya, tujuannya adalah karena dia pengen membuktikan orang lain salah. Ketahuan setelah dia mendapatkan, kamu salah toh, dulu kamu yang menghina aku, ngomong aku tidak akan bisa toh, tak tunjukkan. Ternyata tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa orang lain salah. Ada orang berhasil kerja mati-matian, mendapatkan hasil. Setelah dia mendapatkan, dia tunjukkan, lihat aku orang yang paling hebat. Gak ada orang yang hebat selain aku. Sombong luar biasa, angkuh luar biasa. Saudara, kita hanya tahu tujuan hidup kita apa, tujuan yang mendasari apa ketika kita mendapatkan. Banyak orang datang kepada Tuhan, datang ke gereja sungguh-sungguh, pengen dapat mujizat. Setelah dapat mujizat, tidak ke gereja lagi. Dari sini kita tahu ternyata datang ke gereja bukan cari Tuhan, cari berkatnya. Bayangkan betapa orang yang seperti ini mendukakan hati Tuhan. Kalau saya sedih, saudara. Misalnya kalau ada orang dekat-dekat sama saya, aduh Pak Hendra baik, aduh Pak Hendra gini. Ternyata dia butuh pertolongan. Setelah ditolong, minggat, saudara. Bayangkan di dalam hati saya akan bilang apa? Ya ampun, benar gak? Oleh karena itu, tujuan ini penting. Tujuan ini adalah yang membuat kita dapat mencapai apa yang diinginkan. Tetapi ada yang lebih bahaya lagi, saudara. Orang yang tidak punya tujuan. Setiap orang yang tidak punya tujuan gak akan punya jiwa juang lagi di dalam dirinya. Orang yang seperti ini ketika musuh datang pasti kalah. Contohnya di dalam keluarga, hari-hari ini masih nggak ada tujuan di dalam keluarga Anda. Suami, hai suami-suami, masih punya di dalam hatimu tujuan untuk menyenangkan istrimu nggak? Suami, senyum istrimu masih penting buat engkau nggak? Hai istri-istri, masihkah engkau mempunyai tujuan untuk melayani suamimu, untuk menjadi penolong yang baik buat suamimu? Untuk menjadi orang yang paling pertama kali dicari oleh suamimu ketika suamimu dalam kesesakan. Atau engkau hari ini telah menjadi orang yang paling pertama kali hadir ketika suamimu datang untuk dionek-onek. Kalau yang seperti itu ampuni, minta ampun sama Tuhan, amin. Saudara, hari ini apa? Saudara masih punya tujuan dalam keluarga enggak? Dalam keluarga yang masih punya tujuan, saudara, keluarga itu pasti akan indah. Yang setuju sama saya katakan amin. Orang yang paling punya tujuan, pokoknya anakku harus nanti begitu besar menjadi anak yang baik. Itu salah satu tujuan hidup saya, saudara. Saya pengen anak saya bukan nanti kalau besar dia jadi kaya raya, kalau besar nanti dia menjadi juara. Tetapi yang saya pengen
dia menjadi orang yang baik, punya nilai Kristus di dalam hidupnya, yang memancarkan sinar kemuliaan Kristus. Itu yang saya inginkan. Oleh karena itu saya tidak akan pernah lelah, saya gak akan pernah menyerah, tapi saya akan terus berada di samping anak saya untuk membimbing, untuk mendengarkan, untuk mendorong, untuk menyertai, untuk memberikan teladan supaya anak saya dapat punya kehidupan yang baik, memancarkan sinar dan karakter Kristus di dalam dirinya. Yang mengerti katakan amin. Walaupun anak saya akan membuat saya marah, walaupun anak saya akan membuat saya suatu hari mungkin saya menjadi panas, tetapi saya tidak akan pernah menyerah karena saya punya tujuan yang jelas untuk anak saya. Yang mengerti katakan amin. Hari ini sudahkah kita punya tujuan yang benar, yang daripada Allah yang ada di dalam hidup kita? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Sudahkah kita punya tujuan dari Allah? Orang yang punya tujuan dari Allah, dia akan betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia akan lakukan tidak pernah lelah. Dia pernah lakukan tidak pernah akan menyerah. Karena dia tahu bahwa pekerjaan adalah kepercayaan daripada Tuhan. Dimana apabila dia berhasil, hasilnya adalah untuk menyatakan, Tuhan, terima kasih atas kepercayaan yang Engkau berikan. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk kita bisa berjuang dan tidak mudah dikalahkan oleh musuh, kita harus punya tujuan. Hari ini saudara yang punya catatan, tulis catatan dalam catatanmu. Apa tujuanku untuk keluargaku? Apa tujuanku untuk pekerjaanku? Apa tujuanku untuk hidupku? Dan tulis itu, pulang di rumah, angkat di atas Tuhan. Bapa di surga, sudahkah tujuan ini sesuai dengan apa yang Kau kehendaki? Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya apa saudara? Kalau tujuan kita enggak baik, bukan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau tujuan kita bukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukan tujuan yang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena Alkitab mengatakan yang kita dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara percaya bahwa kita semua dipersiapkan oleh Allah? Loh, Tuhan tuh bukan sembarangan secara random meletakkan saudara menjadi istri dari suami Anda sekarang. Anak yang ada di sebelah saudara bukan kebetulan, tetapi Tuhan percaya bahwa engkau adalah orang tua yang terbaik bagi anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Itu tujuan yang daripada Tuhan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah menyerah, karena dia percaya Tuhan telah meletakkan. Bahkan hari ini saudara percaya, saudara bisa menjadi jemaat GBI Emunah Solo baru. Bukan karena kebetulan. Yang percaya katakan amin. Karena di tempat ini saudara akan dibentuk menjadi jemaat seperti yang Tuhan mau, yaitu jemaat yang emunah, yang percaya, yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, tujuan penting. Miliki tujuan yang jelas dan yang benar, yaitu tujuan Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa tetap berjuang dalam hidup ini. Yang kedua adalah kita harus punya benteng pertahanan rohani yang kuat. Sekali lagi saya katakan bahwa peperangan kita yang paling besar bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tetapi melawan yaitu peperangan di dalam jiwa kita. Saudara, di dalam 2 Korintus 10 ayat keempat dulu. 2 Korintus ayat yang keempat. Rasul Paulus menuliskan bahwa iblis menciptakan benteng-benteng. Dia ikat manusia, dia ikat pikiran manusia, sehingga manusia tidak dapat lepas daripada benteng. Contohnya begini bentengnya saudara. Orang yang sudah dulu pernah gagal, dia akan merasa engkau gagal, engkau gak akan bisa melakukan apa-apa. Sudah, engkau pasti kalau melakukan gagal lagi. Banyak sekali orang yang mengalami benteng di dalam hidupnya dan dia tidak berani melangkah. Ada seorang perempuan yang gak mau menikah. Kenapa kamu gak mau menikah? Karena orang tua saya pernikahannya gagal, Pak. Dan ketika saya berbicara tentang pernikahan, semua orang bilang pernikahan itu penuh penderitaan. Pernikahan itu penuh dengan yang namanya penjara. Tetapi apakah benar pernikahan itu seperti itu, saudara?
Oleh karena itu kita harus meruntuhkan benteng-benteng musuh dan membangun benteng-benteng rohani. Bayangkan saudara, kalau kita tidak menjaga benteng rohani kita, dalam hati, suasana hati yang buruk, bisa nggak kita mengambil keputusan yang benar? Bisa nggak? Nggak bisa. Kemarin minggu lalu saya sakit. Badan saya nggak enak, saya nggak bisa tidur, saya pusing lemes saudara. Setiap kali mau tidur, nggak bisa bangun. Nggak bisa tidur lama, selalu terbangun. Suatu hari saya siang-siang pulang dari sore-sore setelah semuanya telah selesai, saya duduk, saya tiduran di ranjang. Tiba-tiba bisa tidur enak. Bahkan mengalami yang namanya deep sleep. Tetapi setelah deep sleep 1 menit telepon bunyi. Kring, waduh, bangun saudara. Aduh, baru enak-enak bisa tidur, tiba-tiba teleponnya bunyi saudara. Dan setelah diangkat, halo, yang ditelepon ngomong apa saudara? Halo, oh baru tidur ya, sorry, ditaruh saudara. Sudah banguni orang tidur, ketika ditanya, ditutup. Mulai apa? Hati mulai panas. Benteng rohani mulai runtuh. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba gak lama kemudian telepon berdering kembali dari mama saya. Dia cuma ngasih tahu hal-hal yang menurut saya setelah saya pikir-pikir hal yang biasa sebetulnya. Hal yang baik. Tetapi karena benteng rohaninya gak ada, jawaban saya jadi gak enak. Apa toh? Kenapa toh? Apa toh? Siapa pernah mengalami hal seperti itu? Banyak orang yang tidak menjaga benteng rohaninya. Dia jatuh dalam emosi sesaat. Wanita-wanita halo yang suka emosi sesaat siapa? Kan jagai benteng rohani, amin. Karena seringkali emosi sesaat membawa kepada penyesalan. Syukur-syukur penyesalan sementara. Kalau penyesalan seumur hidup bagaimana? Amin. Oleh karena itu kita harus belajar di ayat yang kelima. 2 Korintus 5, Rasul Paulus mengajarkan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Baca bersama saya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Belajar untuk menawan pikiran. Katakan sama saya, belajar untuk menawan pikiran. Menawan itu artinya apa saudara? Memenjarakan. Jadi sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar dipenjara. Jangan biarkan untuk berkeliaran di dalam pikiran kita. Jangan dibiarkan untuk berkeliaran di dalam hati kita. Namun jangan cuma dibiarkan, tetapi juga harus ditaklukkan. Katakan sama saya, ditaklukkan. Yaitu apa? Dengan kebenaran firman Kristus. Kalau hati kita sudah mulai marah, kalau hati kita sudah mulai diisi hal-hal yang dipenuhi dengan kebencian, ingat firman Kristus, Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 apa? Berbahagialah saya yang suci hatinya. Suci artinya gak mau jadi sampah saudara. Suci artinya gak mau jadi tong sampah. Suci artinya bersih. Kalau yang gak bersih segera disingkirkan. Karena saya akan melihat Allah. Hari ini ada yang hidupnya diisi dengan ketakutan. Saudara, ketakutan itu sebuah barometer bahwa kita sedang jauh dari kasih Tuhan. Alkitab mengatakan di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Oleh karena itu perlu jaga hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi dengan kebencian. Karena semuanya itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Apabila hati kita terus dijaga, kita pasti akan menang. Tipu daya iblis tidak akan dapat mengikat kita. Bahkan hari ini saya mau berdoa kepada saudara yang hari-hari ini diikat oleh tipu daya iblis. Yang saudara merasa hidupmu gagal. Yang saudara merasa hidupmu sudah tidak ada punya pengharapan lagi. Bagus kita punya penyesalan, harus. Karena penyesalan membawa kepada pertobatan. Tetapi jangan biarkan cap-cap yang meletak
yang diletakkan oleh iblis melekat kepada dirimu. Amin saudara. Karena ketahuilah bahwa engkau adalah baru di dalam Kristus Yesus. Engkau baru di dalam darah yang Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib. Dia membasuh segala dosa kita. Masa lalu kita tidak lagi berlalu dan tidak lagi mengikat kita. Karena yang baru bersama Tuhan Yesus, itulah yang berlaku di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu yang kedua, milikilah benteng rohani yang kuat. Yang terakhir, lawan dengan senjata Allah. Apa senjata Allah saudara? Senjata Allah adalah firman dan kasih-Nya. Firman Tuhan pakailah menjadi validasi di dalam hidup kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada firman Tuhan. Amin. Ini akan mencegah kita untuk kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kalau kita mau marah misalnya, ada nggak firman Tuhan yang mengizinkan kita untuk marah? Firman Tuhan bilang, Alkitab menuliskan, memang manusia bisa marah, betul? Tetapi yang tidak boleh adalah marah sampai matahari tenggelam. Yang pernah mendengarnya itu katakan amin. Artinya apa? Kita boleh marah, tetapi janganlah marah itu menguasai diri kita. Boleh tidak kita membenci orang? Kita boleh merasa kecewa, tetapi kita nggak boleh membenci. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, orang yang ada di sekitar kita bukan untuk dijadikan musuh, saudara. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kasihlah musuhmu. Karena Tuhan Yesus tahu hanya kasih yang dapat mengalahkan musuh kita. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini saudara punya suami, istri yang saudara anggap sebagai musuh, yang dapat membuat dan menyelamatkan suami dan istrimu adalah kasih di dalam hidupmu. Amin. Suatu hari saudara, ada satu jemaat datang ke gereja. Seorang ibu-ibu. Setiap kali pulang saya akan salami jemaat saudara. Saya tanya, Bu, ibu kok datang sendirian? Suami ibu di mana? Suami saya di rumah, Pak. Suami ibu ajak ke gereja. Oh, enggak mungkin, Pak. Loh, kenapa? Suami saya enggak suka gereja katanya. Saya kesalami, ibu, suatu hari ibu akan datang ke gereja bersama dengan suami ibu. Dia caranya bagaimana? Kasihlah suamimu. Saudara, saya tahu dalam dirinya ada kebencian kepada suaminya. Ada sakit hati di dalam suaminya. Tetapi kasih memerdekakan. Tadi pagi, ibadah raya 1 tadi pagi, ibu itu datang sama saya. Dia salami saya. Pak Hendra, hari ini saya datang sama suami saya ke gereja. Hari ini saya datang sama suami saya ke gereja. Itulah yang namanya orang yang mau berjuang, saudara. Hari ini apabila kita rindu sesuatu yang baik dalam anak kita, suami kita, istri kita, pekerjaan kita, jangan pernah menyerah bersama dengan Tuhan. Amin. Pakailah kasih Tuhan untuk menjadi senjata yang paling kuat dalam hidup kita, melawan semua tipu daya iblis. Saudara, iblis paling suka, dan senjata iblis paling kuat ketika keinginan kita kuat dan bukan keinginan Tuhan. Logika manusia. Logika manusia adalah apa? Manusia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu logika manusia, saudara. Tetapi logika anak Allah akan berjuang mati-matian karena dia sudah menerima segala sesuatu yang dia perlukan. Yang setuju katakan amin. Anak-anak Allah berjuang bukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita akan bekerja mati-matian bukan pengen dapat uangnya, bukan pengen dapat kayanya. Kita berjuang mati-matian dalam pekerjaan kita karena kita percaya Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada kita dengan usaha pekerjaan. Amin. Kita berjuang mati-matian dalam keluarga bukan mencari kebahagiaan, bukan mencari happy-happy. Kita berjuang mati-matian dalam keluarga karena kita percaya Tuhan telah memberkati kita dengan keluarga. Yang setuju katakan amin. Kita berjuang karena Tuhan Yesus telah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita dapat menang. Itulah logika anak-anak Tuhan, saudara. Oleh karena itu biarlah firman dan kasih Tuhan itulah yang akan terus menjadi senjata kita. Saya akan tutup dengan Kolose 4 ayat yang kedua.
Kolose 4 ayat yang kedua, maka mulai hari ini saudara, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Katakan sama saya, mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, senjata iblis tidak akan bisa menembus hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ketika iblis mulai menyerang hidup kita, hati syukur kita akan menjadi benteng yang kuat dan senjata yang kuat untuk mengalahkan musuh. Hari ini bertekunlah dalam doa, karena hanya di dalam doa roh kita diperkuat. Hanya di dalam doa roh kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan hanya ketika roh kita kuat, kita terus dapat berjaga di hidup kita untuk terus menjadi baik. Saya berdoa hari ini firman Tuhan memberkati saudara, amin. Saya tahu banyak dari saudara hari ini punya perjuangan. Ada yang masih berjuang untuk dalam kesehatannya. Ada yang berjuang untuk dalam keluarganya. Ada yang berjuang untuk pasangan hidupnya untuk datang beribadah. Hari ini saya mau katakan sama saudara, tetaplah bertahan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah jiwa juang yang kita perlukan. Saya akan tutup dengan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan Alkitab menuliskan, Ia akan membuat segala sesuatu apa saudara? Indah pada waktunya. Artinya kalau belum indah, belum waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Artinya kalau hari ini belum indah, artinya perjuangan kita belum berhenti. Yang setuju katakan amin. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Kekekalan bicara tentang sesuatu yang kita tidak akan pernah hilang saudara. Yaitu pengharapan kita. Yaitu kerinduan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena manusia dipenuhi oleh keinginan dirinya sendiri. Tetapi hari ini apabila kita dipenuhi oleh keinginan Allah, kita akan dapat mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini masih tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Amin saudara. Karena saudara diciptakan lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah menciptakan kehidupan yang gak baik. Tetapi hidupmu baik karena engkau adalah sempurna di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena percayalah, sesuatu yang indah pasti akan tiba ketika waktu Tuhan telah tiba. Hati kita akan penuh di ucapan syukur. Hati kita akan terus dipenuhi meluap-luap dengan memuji meninggikan nama Tuhan. Karena Tuhan Allah kita yang besar telah nyata terjadi. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.